Selamat kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Pangeran Matondang dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait Project Human Research. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam proyek ini, terutama di bidang teknologi informasi atau penting. Kebutuhan akan sumber daya manusia di sektor ini mengalami fluktuasi, namun pasca pandemi permintaan meningkat tajam. Menurut proyeksinya sendiri, di Indonesia akan membutuhkan sekitar 27 juta engineer dan teknologi informasi hingga tahun 2030 dengan rata-rata 1,7 juta engineer baru setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya yang baik sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini dan juga memastikan kebutuhan proyek teknologi informasi. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya proyek. Manajemen sumber daya proyek ini mencakup pengelolaan berbagai elemen yang penting seperti sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, dan bahan baku. Terdapat 6 proses utama dalam manajemen sumber daya proyek. Yang pertama yaitu perencanaan manajemen sumber daya, yaitu menentukan bagaimana sumber daya akan dikelola dan juga digunakan. Yang kedua, estimasi sumber daya aktivitas, yaitu memperkirakan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya yaitu yang ketiga, acquiring resource ataupun akuisisi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya fisik dan juga staf untuk proyek. Nah, ini adalah pengembangan tim proyek, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan juga kerjasama tim melalui pelatihan dari kegiatan tim building. Selanjutnya adalah pengelolaan tim proyek, yaitu mengelola kinerja tim dan juga memberikan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya, yang terakhir, pengendalian sumber daya, memastikan bahwa penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa teori motivasi, yaitu yang pertama, Maslow hierarchy of needs, yaitu menyatakan bahwa kebutuhan manusia terstruktur dalam hierarki, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu Herzberg Motivation Technique Theory. Pada teori ini memisahkan faktor-faktor yang memotivasi bekerja dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Faktor motivasi seperti prestasi dan juga pengakuan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sementara pada faktor ini seperti gaji dan juga lingkungan kerja dapat menyebabkan ketidakpuasan yang jika tidak memadai. Selanjutnya itu adalah teori motivasi dari MC Silence Equals Needs Theory. Hal ini menjelaskan bahwa kebutuhan individu terbentuk dari pengalaman hidup termasuk kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, dan juga kekuasaan. Selanjutnya itu MC Gregor, Theory X and Theory Y, yaitu menggambarkan dua pandangan berbeda tentang motivasi bekerja, yang dimana teori X menganggap pekerja cenderung menghindari pekerjaan, sedangkan teori Y itu menganggap melihat pekerjaan sebagai hal yang alami dan juga memuaskan. Selanjutnya adalah influence and power, kekuasaan dan juga pengaruh. Dalam manajemen proyek, pengaruh dan juga kekuasaan sangat penting untuk mencapai tujuan proyek. Kekuasaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk coercive power, yaitu kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk memberikan hukuman. Yang kedua, legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari posisi resmi dalam organisasi. Yang ketiga adalah expert power, yaitu kekuasaan yang berasal dari pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Yang keempat yaitu reward power, kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk memberikan penghargaan. Dan yang terakhir adalah different power, kekuasaan yang berasal dari hubungan pribadi dan juga pengaruh sosial. Selanjutnya yaitu
emotional intelligence ataupun kecerdasan emosional dan juga kepemimpinan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan juga mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain. Dalam konteks manajemen proyek ini, eh, kecerdasan emosional ini sangat penting karena meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan juga kepemimpinan. Dalam konteks manajemen proyek, seperti Daniel Goleman, yaitu mengidentifikasi 6 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh manajer proyek, yaitu yang pertama visioner, yaitu memotivasi tim dengan visi yang jelas. Yang kedua coaching, yaitu membantu anggota tim mengembangkan keterampilan mereka. Yang ketiga affiliative, yaitu membangun hubungan yang harmonis dalam tim. Yang keempat yaitu demokratis, yang artinya mengajak anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah pace setting, yaitu menetapkan standar tinggi untuk kinerja. Dan yang terakhir adalah commanding, yaitu untuk mengambil kendali dalam situasi krisis. Selanjutnya adalah ada 6 proses manajemen sumber daya proyek. Langkah yang pertama yaitu perencanaan manajemen sumber daya, yaitu mengidentifikasi dan juga merencanakan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua yaitu estimasi sumber daya aktivitas, yaitu memperkirakan jumlah dan juga jenis sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, akuisisi sumber daya, yaitu untuk mengalokasikan sumber daya fisik dan juga manusia. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan tim proyek, yaitu melakukan pelatihan dan juga kegiatan tim building. Yang kelima, yaitu pengelolaan tim proyek, yaitu untuk mengawasi kinerja tim dan juga memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pengendalian sumber daya, yaitu bertujuan untuk memantau penggunaan sumber daya dan melakukan penyesuaian. Melalui proses yang sudah saya sebutkan, diperoleh alat dan teknik dalam manajemen sumber daya. Seperti yang pertama yaitu RACI chart. RACI chart ini adalah alat untuk mendefinisikan peran dan juga tanggung jawab dalam proyek dengan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dari awal dan juga sampai akhir, dan juga siapa yang dapat memberikan masukan dan apa yang perlu diberitahukan. Selanjutnya yaitu resource histogram. Ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam proyek selama periode waktu tertentu, yaitu akan membantu manajer proyek dalam merencanakan dan juga mengelola beban kerja. Selanjutnya adalah matriks penugasan tanggung jawab, yaitu alat untuk membantu dalam mendistribusikan tugas dan juga tanggung jawab kepada anggota tim untuk memastikan bahwa semua aspek proyek tercover dengan baik. Selanjutnya, penanganan konflik dalam tim proyek. Dalam konflik dalam tim proyek ini adalah hal yang wajar yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja. Adapun beberapa metode penanganan konflik yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, confrontation, yaitu menghadapi konflik secara langsung dengan pendekatan pemecahan masalah, mencari solusi dan saling menguntungkan. Yang kedua, compromise, yaitu menggunakan pendekatan give and take, di mana kedua belah pihak memberikan sesuatu untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah smoothing, yaitu mengurangi ketegangan dengan menekankan kesamaan dan juga mengabaikan perbedaan. Yang keempat adalah forcing, pendekatan win-loss, di mana satu pihak memaksakan keinginannya pada pihak yang lain. Selanjutnya itu adalah withdrawal, yaitu menarik diri dari konflik, baik secara fisik maupun emosional. Dan yang terakhir adalah collaboration, yaitu menggabungkan pandangan dan wawasan dari berbagai pihak untuk mencapai konsensus dan juga komitmen. Selanjutnya adalah konflik dapat menjadi hal yang positif.
Konflik seringkali membutuhkan hasil yang penting seperti ide-ide baru, alternatif yang lebih baik, dan juga motivasi untuk bekerja lebih keras dan juga lebih kolaboratif. Adapun hal-hal yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, grouping, yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai atau standar etika grup dapat berkembang jika tidak ada sudut pandang yang bertentangan. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terkait tugas seringkali meningkatkan kinerja tim, tetapi konflik emosional seringkali menekan kerja tim. Yang terakhir adalah ringkasan. Manajemen sumber daya manusia proyek meliputi proses yang diperlukan untuk membuat penggunaan paling efektif dari orang yang terlibat dengan sebuah proyek. Proses utamanya yaitu meliputi 6. Yang pertama, perencanaan manajemen sumber daya. Yang kedua, estimasi sumber daya aktivitas. Yang ketiga, akuisisi sumber daya. Yang keempat, pengembangan tim proyek. Yang kelima, pengelolaan tim proyek. Yang keenam adalah pengendalian sumber daya. Dengan memahami teori motivasi, pengaruh, kekuasaan, dan teknik manajemen yang efektif, manajer proyek dapat menciptakan tim yang produktif dan juga berkomitmen, serta dapat mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Untuk penjelasan pada video ini, saya akhiri sampai di sini. Atas perhatian Ibu dan juga teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.